Nah, nah kita melihat apa sebenarnya cakupannya. Cakupan daripada evaluasi proses pembelajaran itu, kalau kita melihat kembali, yang pertama adalah pentingnya evaluasi. Jadi untuk apa namanya, untuk mengukur sampai di mana kemampuan peserta didik, itulah pentingnya evaluasi itu. Karena evaluasi itu adalah bagaimana kita mengukur kemampuan daripada peserta didik, gitu ya. Kalau kita mengajar SMP, kira-kira atau SMA atau SD, bagaimana mengukur kemampuannya dengan cara mengevaluasinya kembali, mengulangi daripada pelajaran demi pelajaran. Kemudian yang kedua, objek evaluasi. Apa yang menjadi objek daripada evaluasi itu? Ya, ini cakupannya. Yang ketiga, bagaimana proses evaluasinya? Mungkin dalam hal ini bisa saja perhitungan seperti yang tadi, bisa saja juga dalam bentuk tes, ya, ujian, dan bisa saja dalam tanya jawab, tergantung kepada kreativitas daripada pendidik, ya. Lalu kita lihat contoh dan latihannya juga seperti itu. Nah, ini tujuannya, tujuan daripada evaluasi, ya. Diharapkan kita mampu menjelaskan pentingnya evaluasi dalam PBM. Jadi saya pikir materi ini sebenarnya mengharapkan untuk kita itu menjelaskan pentingnya evaluasi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menjelaskan objek daripada evaluasi daripada materi ini, ya. Yang ketiga, menjelaskan proses evaluasi. Yang keempat, merancang evaluasi PBM. Ini tujuan daripada materi kita hari ini, ya, Bapak Ibu. Nah, kita melihat pengukuran atau penilaian dan evaluasi. Nah, itu ada measurement-nya, prosedurnya, ya. Prosedurnya itu tergantung kepada value-nya berapa, skornya berapa, ya, yang lebih spesifik, ya. Kemudian asesmennya, penilaian, kemudian ada evaluasinya. Itu menurut Nitko dan Brockett yang diambil dari bukunya tahun 2007, halaman yang keempat, ya. Mohon maaf, kita lihat slide-nya belum ini ya, belum bergeser, masih tinggal kesukaran. Oh ya. Ya. Ini ya, Bu, ya. Nah, berarti harus dimatikan satu, ya. Iya, Pak, betul. Keluarkan satu baru dibuka yang baru. Baik, sebentar, ya. Lalu, oke. Oke, ini sudah, Ibu, ya. Sudah ini, ya. Sudah, Pak, sudah. Oke. Sudah, Pak. Nah, kita lihat, kalau kita melihat model daripada evaluasi, ada banyak model, ya. Model diantaranya seorang penulis buku Taylor, ya, namanya 1949, ya. Ini model goalnya, orientasinya tergantung kepada objeknya, ya. Kemudian ada yang namanya goal free evaluation, lalu ada Kirkpatrick, ya, ada 4 level model, lalu ada Stuckbeam, ya, SIP model. Nah, ini adalah model-model daripada evaluasi, ya. Urgensi evaluasi kita melihat dalam menyambut DIS UNY, ya, ke-48, waktu itu Syanto dalam tanggal 21 Mei 2012 ada 3 hal penting, ya, di dalam urgensi evaluasi. Yang pertama, berencana dengan berorientasi pada mutu lulusan, ya. Yang kedua, mengimplementasikan secara cerdas untuk mencapai indikator sukses yang terukur, ya. Yang ketiga, mengevaluasi tentang apa yang telah dilakukan secara valid dan handal sebagai feedback loop menuju learning organization. Ini urgensinya, ya, apa itu evaluasi yang menurut Suyanto katakan. Nah,
kalau kita lihat apa sebenarnya manfaat daripada evaluasi? Manfaat daripada evaluasi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kita di sana mendapatkan pemahaman tentang sesuatu, ya. Artinya ketika kita melakukan evaluasi kepada seseorang atau peserta didik, kita sedang mendapatkan pemahaman tentang sesuatu sampai di mana daya tangkapnya atau daya ingatnya seorang peserta didik itu, ya. Kita mendapatkan sebuah pemahaman itu. Yang kedua, mampu menghasilkan keputusan. Jadi evaluasi itu kita mampu menghasilkan keputusan. Artinya kalau ketika kita sedang mengevaluasi peserta didik, keputusannya apa? Goalnya di mana? Kira-kira begitu, ya. Ketika kita melakukan evaluasi, maka kita tahu anak itu bisa mencapai kelas 2 atau kelas 3 mungkin ya, atau juga tinggal kelas atau naik kelas. Ini di sini dia manfaat daripada evaluasi. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Evaluasi itu artinya ketika seseorang kita evaluasi atau katakanlah seorang di dosennya yang dievaluasi, berarti kan dosen itu ketika dievaluasi bagaimana cara apanya, disitulah dia ingin meningkatkan kualitas proses belajarnya. Atau seorang murid dilakukan evaluasi terhadap guru, ya, maka di situ juga dia akan meningkatkan kualitas daripada proses belajarnya. Apakah daya yang di belajarnya yang kurang baik. Nah, itulah yang dievaluasi. Nah, kita melihat pemahaman. Yang pertama, evaluasi terhadap mahasiswa. Ini adalah karakteristik awal, ya, evaluasi terhadap mahasiswa. Artinya dengan melakukan evaluasi, kita tahu apa itu karakteristik awal, apakah anak itu taat atau sopan, itu bisa dievaluasi terhadap karakteristiknya sebagai evaluasi awal. Ini evaluasi terhadap mahasiswa ketika dia pertama sekali mendaftar, atau mungkin ada yang namanya MOS, ya, masa orientasi siswa atau mahasiswa. Ini bisa dilakukan evaluasi terhadap mahasiswa secara awal, ya, yaitu mengambil langkah atau mengetahui sampai di mana karakteristiknya. Yang kedua, pemahaman yang kedua adalah evaluasi terhadap sarana prasarana, artinya kecukupan dan kelayakan. Contohnya ketika kita di sebuah sekolah, kita melakukan evaluasi sarananya, prasarananya. Nah, kira-kira anak-anak itu bisa tanggap atau enggak, ya, itu tergantung kepada sarana dan prasarananya, ya. Yang selanjutnya adalah pemahaman evaluasi terhadap dosen. Ini merupakan yang dinilai di sini adalah kompetensinya. Apakah seorang dosen itu, contohnya guru itu kan ada 4 kompetensi, ya. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, yang keempat adalah profesional, ya. Nah, ini kemudian efektivitas daripada dosen tersebut juga ini adalah merupakan pemahaman daripada evaluasi. Nah, kemudian kita lihat membuat keputusan, ya, dalam evaluasi juga bisa mengambil sebuah keputusan. Maksudnya adalah hasil dari kegiatan evaluasi itu dapat untuk mengambil sebuah keputusan tentang misalnya modifikasi program. Artinya program tahunan, program semester itu bisa dimodifikasi, ya. Tidak seperti itu aja. Contoh kan dulu kan ada namanya yang pertama CSBK, ya, dulu, ya, kurikulum, ya, kurikulum CBSA, ya, CBSA, kemudian ada KBK, kemudian ada KTSP, lalu kemudian ada kurikulum 2013, kemudian ada kurikulum yang baru lagi. Nah, sekarang ada lagi namanya kurikulum PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya.
Seperti itu dia. Nah, jadi hasil dari kegiatan evaluasi itu adalah dapat mengambil keputusan tentang modifikasi program. Jadi program-program itu bisa dimodifikasi. Lalu setelah dilakukan ke evaluasi, evaluasi juga bisa membuat sebuah keputusan, yaitu keberlanjutan suatu program. Jadi kalau memang program ini bisa dipertahankan, dipertahankan. Kalau program ini sulit untuk dipertahankan, maka sulit tidak dilanjutkan, kira-kira begitu ya. Nah, walaupun memang di bangsa kita ini identik ganti menteri, ganti program, gitu ya, identik seperti itu. Tapi sebenarnya programnya sebenarnya itu saja, tinggal dimodifikasi aja, ditambahkan mana yang kurang ditambahkan, seperti itu dia. Nah, kalau di kurikulum 13 kan tentang karakternya lebih dicondongkan ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut meningkatkan kualitas PBM tadi ya. Salah satu manfaat evaluasi juga yang selanjutnya, selain juga memberi keputusan, juga dia bisa meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Nah, hasil-hasil evaluasi dapat secara lebih spesifik dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran, misalnya cakupan muatan perkuliahan, ya, muatan perkuliahannya, kemudian metode pembelajarannya, ya, metode pembelajaran ini sampai di mana. Ada banyak metode-metode pembelajaran. Nah, kalau kita lihat ada buku, ini ada buku, nanti mungkin Bapak Ibu bisa saya fotokan. Di buku ini banyak kabur ya. Bentar ya Bapak Ibu, biar saya terangkan ya. Sorry. Oke. Nah, ini buku model teaching, model-model pengajaran ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat mungkin di perpustakaan atau apa. Di sini banyak model-model daripada pembelajaran ya, pembelajaran. Nah, itu namanya metode pembelajaran. Di situ bisa kita lihat metode-metode pembelajaran, ada yang tanya jawab dan segala macam, ada juga yang bentuk behavior yang melihat karakter daripada manusia ya, kemudian ada juga beberapa metode-metode yang lainnya. Nah, kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran bisa laptop, bisa infocus, atau bisa juga apa namanya model demonstrasi ya. Ketika kita belajar atau mengajar, ada namanya metode demonstrasi. Nah, selanjutnya kita lihat apa itu objek daripada evaluasi. Kita lihat di sini. Ini merupakan objek daripada evaluasi. Dengan evaluasi kita bisa menerima masukan atau info, materinya, mahasiswanya, materinya, sarananya, dosen dan kurikulumnya. Ya, ini daripada objek daripada penilaian atau evaluasi. Yang kedua, prosesnya. Nah, di dalam proses itu ada namanya strategi. Ya. Kemudian ada yang namanya pemilihan media. Medianya apa gitu ya? Medianya apakah media berbentuk video atau media-media yang lain atau demonstrasi yang lain, kira-kira begitu. Kemudian cara mengajar dosen atau guru, bagaimana cara mengajarnya. Ada cara mengajar yang monoton atau segala macam. Nah, apalagi sekarang kan sudah tidak boleh lagi secara monoton seperti itu. Harusnya memang dia ada istilah PAIKEM ya, pembelajaran aktif, efektif, inovatif, kemudian menyenangkan ya. Lalu ditambah lagi ada namanya istilah PAIKEM Gemrot, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Nah, seperti itu dia. Jadi tergantung kepada cara mengajar daripada dosen itu, termasuk pembelajarannya bagaimana. Kemudian aktivitas mahasiswa. Karena memang ada juga model mahasiswa itu hanya duduk mendengar, tidak mau berbicara. Ada juga yang memang banyak berbicara, ya.
ada juga yang memang tidak berbicara tetapi bekerja, gitu ya. Ada juga model-model anak-anak seperti itu. Nah, tergantung kepada suasana daripada pembelajaran itu. Kemudian kita lihat selain masukan, ada yang namanya proses, kemudian ada yang namanya luaran atau output. Nah, inilah yang menjadi setelah menjadi dievaluasi, maka ada yang namanya hasil belajar daripada mahasiswa tersebut atau siswa tersebut. Apa hasilnya? Ketika kita melakukan evaluasi ini, maka kita dapat hasilnya. Apakah mahasiswa itu lulus atau tidak, itu tergantung kepada evaluasinya, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat apa itu proses daripada evaluasi. Nah, ada 6 tahapan evaluasi. Yang pertama adalah penentuan tujuan evaluasi. Tujuannya apa, kira-kira begitu, untuk apa dia. Kemudian yang kedua adalah pembuatan desain evaluasi. Yang ketiga pengembangan instrumen, ya. Kemudian pengumpulan data. Jadi data-datanya dikumpulkan. Lalu analisis dan interpretasi data. Kemudian yang keenam adalah rekomendasi tindak lanjut. Nah, kita melihat prosesnya secara diagram. Ini dia prosesnya, Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat tujuan di sana, kemudian ada desain, ada instrumen, alat, ya. Instrumen itu alat, kemudian di alat itu dikumpulkan, kemudian setelah dikumpulkan dianalisis lagi. Nah, baru masuk kepada tujuannya. Ya, tujuan daripada ini dia prosesnya, langkah-langkah daripada evaluasi atau penilaian atau pengukuran, ya. Nah, kita lihat tujuannya. Ini dia. Kalau kita melihat tujuannya, contohnya informasi yang dibutuhkan. Kalau dia pertama sekali adalah persepsi mahasiswa terhadap kemampuan dosen dalam proses mengajar, maka indikatornya adalah yang pertama penguasaan dosen terhadap materi, ya. Atau yang kedua, kemampuan dosen dalam menjelaskan. Yang ketiga, kemampuan dosen dalam bertanya, gitu ya. Kemudian kemampuan dalam berdialog. Nah, ini kalau dia persepsi mahasiswa terhadap kemampuan dosen dalam proses belajar, ya. Yang kedua adalah kualitas materi perkuliahan. Maka indikatornya adalah kemutakhiran referensi, ya. Ketika dibawakan sebuah materi perkuliahan, kemutar referensinya dapat dari mana? Kan tidak mungkin hanya dua referensi saja, ya. Apalagi kalau dalam bentuk makalah atau diktat, tidak mungkin dia hanya 2 referensi, harus dia minimal 40 atau 50, kira-kira begitu. Lebih banyak lebih bagus lagi kalau dia dalam karya tulis, ya. Kemudian sistematika materinya, ya. Kemudian mutu tugasnya. Jadi mutunya itu atau kualitas tugas itu atau latihan itu harus ada di dalam perkuliahan. Apalagi kita contohnya seperti ini, ya, perkuliahan 8 kali pertemuan, sebenarnya harusnya ini dikejar daripada kualitas tugasnya, latihannya. Apalagi kan bentuk daring seperti ini kan, ya, dalam jaringan, ya bisa, ini puji Tuhan masih bagus jaringan, ya kan. Kalau tidak bagus jaringan bisa saja tertinggal atau apa, ya. Nah, tetapi ya paling tidak kita tahu mutu dan tugasnya. Lalu mutu soal ujiannya dan lain-lain, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini desain evaluasinya. Ya, kalau dia informasinya, informasi yang dibutuhkan itu persepsi mahasiswa tentang kemampuan dosen. Tadi ada indikatornya adalah penguasaan dosen terhadap materi. Lalu metodenya, desain metodenya mungkin dia metode wawancara, ya. Kemudian instrumennya kuesioner, ya, ketika
kan ada apa namanya evaluasi penilaian dosen biasanya dalam sebuah kampus itu ketika terakhir sudah mengajar, maka mahasiswa di apa namanya diberikan selembar kertas ya, kemudian diberikan beberapa kuesioner di sana, lalu dengan respondennya mahasiswa yang ketujuh mau bertemu ke-8 begitu ya, maka dibuatlah sebuah instrumen ya, dibuatlah sebuah kuesioner untuk menjelaskan tentang bagaimana seorang dosen itu ya dalam hal kemampuan dosen dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kalau kita lihat desainnya itu kualitas materi perkuliahan juga sama ya, indikatornya seperti itu juga. Lalu metodenya apa? Bagaimana metodenya? Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat pengembangan instrumennya ya. Contoh kalau dia tadi persepsi mahasiswa terhadap kemampuan dosen dalam belajar, maka pertanyaannya di sana pengetahuan dosen tentang materi perkuliahan. Contoh kalau dia bisa dalam bentuk apa namanya bentuk angka mulai 1 sampai 10 atau bisa dalam bentuk garis panah, mulai ditandailah di situ buruk atau baik sekali kira-kira begitu ya. Nah, lalu kita lihat analisis dan interpretasi ya. Yang pertama kita lihat pengolahan data. Itu dapat menggunakan bantuan software. Nah, ini untuk sekarang ya. Kalau dulu kan bentuknya manual. Kalau sekarang bisalah menggunakan komputer, ada software. Di sana ada software untuk pengolahan data. Kadang-kadang ini seringan Excel yang dipergunakan. Ketika kita memasukkan data, tanggal lahir, maka langsung dapat umurnya. Ketika kita masukkan data angka-angka, kemudian dapatlah nilainya. Nah, ini ada peraturan-peraturannya. Nah, untuk apa ini dilakukan secara pengolahan data? Itu dilakukan secara kode etik ya, tanpa menyebutkan nama. Ya, ini menjaga objektivitas ya, tanpa menyebutkan nama. Jadi ketika kita melakukan apa namanya penilaian terhadap orang lain, tidak perlu nama. Nah, ini hanya sebuah kode etik untuk tidak mengganggu mental atau daripada orang yang kita nilai itu. Nah, rekomendasi tindak lanjut ada 3 hal yang perlu setelah proses evaluasi. Yang pertama adalah pelaporan. Pelaporan ini ada bentuk dan sasarannya. Yang kedua, pengambilan keputusan. Ini ada prioritas rekomendasi. Yang ketiga adalah meta analisis. Ya, apakah evaluasi telah sesuai dengan rencana? Ini rekomendasi lanjutan. Nah, sebagai penutupnya, kita lihat persepsi terhadap kegiatan evaluasi. Yang kedua adalah evaluasi belum menjadi bagian dari proses kegiatan. Yang ketiga, evaluasi pendidikan belum populer. Ya, contohnya kita lihat evaluasi program perkuliahan dan kebiasaan belajar mahasiswa. Kalau kita melihat evaluasi program perkuliahan, ya, ini oleh mahasiswa, kebiasaan belajar mahasiswa ini oleh dosen. Ini contoh-contoh evaluasi program perkuliahan, ya, Bapak Ibu. Nah, latihan kita lihat pada tahun 2025, UNY bertekad untuk menjadi universitas pendidikan tingkat dunia. Nah, Bapak Ibu berpangkat apa, kemudian sebagian menjadi dekan, anggota, senat, universitas, guru besar, rektor, dan wakil rektor. Ini hanya sekedar latihan ya. Kemudian tugas, ini dia bagian tugasnya, membuat kelompok berdasarkan fakultas, membuat rancangan evaluasi tahun 2015, ya, membuat objek terhadap dosen, karyawan, mahasiswa, proses pembelajarannya bagaimana, sarana prasarannya bagaimana, dan variabel lain yang bisa dijadikan ukuran sebagai WCU. Ini adalah bentuk contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian desain evaluasinya itu dia contohnya, kemudian pengembangan instrumennya ya. Kira-kira begitu
desain evaluasi ya. Kita kembali ke awal. Nah, kira-kira begitu evaluasi tentang proses pembelajaran. Baik, mungkin kita bisa sharing Bapak Ibu tentang evaluasi pendidikan ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau sharing, kita akan sharing. Ya, tidak harus saya menjawab, kita juga bisa bersama-sama. Ya, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Santai aja ya. Baik, silakan. Mungkin ada Pak Igrea ini. Pak Igrea ini banyak pengalaman. Oh, mau tanya Pak. Tadi disebut bahwa dosen juga dievaluasi. Siapa yang mengevaluasi dosen, Pak? Ya, mahasiswa Pak bisa. Oh, Kalau di mahasiswa. dalam, ya, kalau misalnya seperti di STT Sekolah Tinggi Teologi, biasanya itu setiap pembelajaran tatap muka terakhir itu Ya. biasanya kita kasih lembaran. Lembaran, kemudian mahasiswa menilai dosen itu sampai di mana dia prosesnya belajar. Maka, tetapi itu bukan trik untuk menjatuhkan dosennya, bukan. Makanya ya. itu hanya diberikan kayak input supaya, gitu ya Pak ya, semacam input ya, gitu ya. Iya, sebagai masukan-masukan untuk dosennya semakin berkarya lagi di bidangnya. Jadi bukan evaluasi itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memberikan masukan kepada dosen itu untuk dia semakin lebih mantap lagi dalam hal menyampaikan sebuah bahan. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Mungkin ada lagi kira-kira Bapak Ibu. Silakan. Silakan, Pak. Ya. Ya, saya dengan Ibu Esther, Pak. Saya mau bertanya, mungkin untuk teman-teman juga mengenai tadi kan yang pertama kelanjutan dari pertanyaan Pak Rulan. Kalau misalnya sebagai dosen yang mengevaluasi itu mahasiswa, bagaimana misalnya kalau kita itu mengajar TK atau SD, apakah siswa juga yang mengevaluasi atau teman-teman guru atau kepala sekolahnya? Lalu pertanyaan yang kedua, Pak, itu tentang model evaluasi. Tadi saya sempat membaca dan mendengarkan model evaluasi, tetapi kurang paham model-model evaluasi itu tadi seperti apa, masih belum dapat, Pak. Mungkin boleh ditambahkan dari teman-teman dan juga Bapak dosen. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin kalau dia tingkat SD atau TK, ya yang mengevaluasi itu kan bisa teman sejawat, bisa, lalu atasan juga bisa. Nah, ya bisa saja memang si anak-anak itu, cuman kan dia ya kalau dia bisa menulis. Nah, kalau ya sama seperti anak sekolah minggu contohnya, ketika seorang guru sekolah minggu memberikan evaluasi atau penilaian, kan bisa saja nggak usah tante itu yang ngajar, tante itu agak sedikit cerewet, begitu. Itu kan merupakan penilaian juga ya, penilaian juga. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi tergantung daripada sekolahnya. Ada kalau dia di tingkat TK SD, saya pikir ya dia belum bisa secara mutlak untuk menilai seorang guru, tetapi bisa saja dia evaluasi daripada penilaian daripada atasan atau teman sejawat. Biasanya kalau untuk kita masuk ke tahap sertifikasi dosen atau sertifikasi guru kan ada namanya penilaian mahasiswa, penilaian teman sejawat, penilaian atasan. Nah, mungkin kalau di tingkat SD atau tingkat TK bisa saja penilaian secara teman sejawat atau teman atasan, kira-kira begitu. Nah, soal model banyak model evaluasi ya, model tanya jawab seperti tadi bisa, kuesioner bisa ya, dengan memunculkan beberapa responden. Tetapi yang paling banyak untuk mengevaluasi biasanya itu dalam bentuk kuesioner, begitu. Nah, itu menurut saya. Kalau mungkin ada lagi menurut Bapak-bapak yang lebih mengerti atau apa, silakan. Silakan Bapak Ibu
Semua kita bisa bicara ya, punya hak bicara. Mungkin dari saya, Pak. Ya. Pertanyaan Ibu Esther tadi, aduh maaf suara saya. Bisa sebutkan namanya Bu, karena saya sekaligus menilai. Saya Rivera, Pak. Rivera Nakananu, Pak. Ya. Untuk pertanyaan Ibu Esther, kalau untuk kita guru SD, TK, SMP, dan SMA itu, biasanya itu yang kita itu atau kita itu hanya kepala sekolah. Ya, kalau guru-guru itu kepala sekolah, tapi juga untuk bagian profesionalnya kita itu kadang-kadang pengawas. Jadi setiap daerah itu ada pengawas, ya pengawas ya baik dari dinas PDMK, itu juga dari dinas dari Depak. Ya, kalau kita yang guru-guru agama biasanya ada pengawas dari Depak. Jadi itu kita tujuan dievaluasi itu ya untuk melihat ya cara kita mengajar. Nah, evaluasi itu ada banyak. Ada bagian evaluasi yang namanya evaluasi administrasi, juga ada yang namanya evaluasi pembelajaran. Jadi kalau evaluasi pembelajaran ya saat kita mengajar, pengawas ataupun kepala sekolah itu hadir di kelas. Sedangkan kalau supervisi administrasi ya kita bawa administrasi kita ya beliau-beliau untuk dievaluasi seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang, ya mereka memberikan kita masukan. Tapi kalau sudah baik yang kita buat, maka bahan-bahan atau pembelajaran kita dan juga administrasi kita itu bisa dipakai oleh teman-teman kita yang lain. Biasanya seperti itu. Dan saya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Jadi memang ada penilaian-penilaian, ada pengawas. Kalau di sekolah biasanya ada pengawas ya. Pengawas untuk mata pelajaran, pengawas itu biasanya pengawas di sekolah. Nah, kalau tergantung ya, kalau dia agak putus kayaknya nih sinyalnya. Terima kasih Bu Rivera. Sama-sama Bu Esther. Ibu guru TK. Guru SD Bu. Putus ya Ibu Lucy ya, kayaknya jaringan. Iya, sepertinya, Pak. Bu Rivera gabungnya pakai HP sama laptop ya? Suaranya kok tadi kayak menggema terus. Jadi kalau ngomongnya pakai HP, kalau apa presentasinya pakai laptop. Kalau enggak pakai HP aja juga nggak apa-apa, Bu Rivera. Lebih hemat kota dan biar ini. Punya itu juga pakai HP bagus itu kan suaranya. Biar ini kelihatan, kalau di laptop kan besar, Pak Bu, kelihatan. Iya, cuma nggak kelihatan kalau pakai HP ya. Apa nggak kelihatan, Pel? Saya nggak tahu teman-teman apakah sudah bisa menangkap modelnya. Saya ya alurnya sih mengerti gitu ya, tapi untuk menemukan model evaluasinya seperti apa, kemudian penerapannya seperti apa yang efektif itu saya belum menemukan begitu. Nggak tahu apakah saya menangkapnya kurang begitu, teman-teman bisa membantu. Saya ikutin apa yang dijelaskan Pak dosen tadi, ya alurnya saya bisa ngikutin gitu ya. Tapi model yang bisa digunakan gitu, kira-kira apakah itu ada standarisasi atau beda-beda atau tergantung kita yang membuatnya begitu kan?
Model evaluasi sih banyak ya Pak. Menurut saya sih yang disampaikan Bapak dosen tadi tidak semuanya kita bisa lakukan. Jadi tergantung juga daerah sekolah kita, apakah di perkotaan, di pedesaan, terus apa namanya SDM anak murid kita gitu. Memang evaluasi terus berkembang sih Pak. Jadi dari beberapa model yang tadi disampaikan sih bisa kita pilih mana yang tepat untuk kondisi anak murid kita kalau yang saya lakukan seperti itu. Jadi misalnya sekolah yang favorit dengan sekolah saya pinggiran ada yang tidak nyambung gitu. Jadi memang fleksibel sih Pak. Cuman tadi kan yang disampaikan Pak dosen baru teori-teori ya. Nanti memang lebih akan bisa kita pahami kalau sudah masuk ke contoh-contoh gitu sih. Karena prakteknya itu yang saya alami seringkali enggak bisa pas gitu ya. Selalu jadi standarisasinya itu ya yang apa ya istilahnya. Contoh saja pengalaman saya waktu ngajar di Pelita Harapan itu kita kan bikin RPP, RPM gitu ya. Itu ya selalu kelebihan, kalau enggak kelebihan ya kekurangan gitu. Nah, iya. Memang di tengah jalan pasti kita ada perubahan sih Pak. Dan nggak mungkin bisa kita jalankan 100% RPP program yang sudah kita tentukan begitu. Belum lagi masalah penilaian di tengah jalan itu, apalagi sekarang PJJ ini banyak banget yang harus kita cut, harus kita hilangin atau kita sederhanakan begitu. Karena kalau kita ngikutin yang ideal kita stres gurunya, karena ternyata anaknya nggak mendukung untuk pengumpulan tugas, untuk apa namanya masalah waktu, disiplin waktu begitu sih. Itu akan bagus kalau saat dilakukan pas kita tatap muka ya. Kalau untuk PJJ ini semuanya banyak yang harus kita apa ya, kita cut gitu Pak. Kita sederhanakan sesederhana mungkin masalah evaluasi. Kalau yang saya seperti itu, mungkin yang lainnya bisa share di sini. Berarti Bu, yang disampaikan Pak dosen tadi itu belum kita bisa tentukan mana evaluasi yang valid untuk suatu sekolah ya. Kita nggak bisa memukul rata semua. Iya sih kalau menurut saya, karena apa yang Bapak dosen kasih itu kan umum. Dia kasih secara menyeluruh. Terus nanti untuk seperti masuk ke sekolah saya mungkin beda dengan sekolah Bapak Ibu yang lain. Karena standar penilaian sekolah satu dengan yang lain kan beda-beda. Kadang ya kita seperti satu gugus saja, misalkan beberapa sekolah pun ada satu kesamaan, tetapi juga bahwa ketika masuk ke satu sekolah dengan sekolah yang lain dalam satu gugus, itu juga proses penilaian atau evaluasi itu bisa beda-beda. Seperti tadi Ibu Lucy bilang bahwa memang agak sulit di masa belajar daring seperti sekarang ini, karena memang ya banyak yang harus di-cut, banyak yang dibuang. Tidak harus terlalu ideal seperti itu tadi. Jadi memang agak sulit, tapi kita pilih bisa salah satu di antara banyak evaluasi yang Pak dosen bilang tadi. Mungkin dari saya begitu sih Pak. Ya, kita tunggu Pak dosennya dulu. Gimana Bapaknya paketnya habis, mungkin lagi. Jangan-jangan jauh lagi belinya. Beli jaringan. Jauh, dekat rumah. Biasanya yang beli jaringan kan Ibu itu Desnidar. Oh gitu. Setahu saya sih kalau dosen di Indonesia jarang sih yang kurang lazim dievaluasi gitu ya. Beda kalau yang di Finlandia gitu ya, itu memang ujiannya ujian gurunya, bukan ujian nasionalnya, itu gurunya yang diuji gitu. Kalau muridnya nggak lulus ya berarti gurunya yang nggak benar gitu kan di sana, kan begitu. Harusnya begitu Pak, keberhasilan evaluasi, dilihat keberhasilan dari evaluasi kan dari anak muridnya kan. Cuman kan beda Pak di Indonesia. Sebenarnya kalau di kita evaluasi ini lebih ke penilaian kinerja sih kalau untuk guru. Jadi memang yang menilai harus yang di atas kita begitu.
Tapi kadang-kadang nggak objektif juga, Bu. Ya. Jadi maksudnya ada aturannya, nggak boleh sembarangan bisa menilai gitu. Kalau tadi yang dari anak murid itu hanya tambahan saja, dia tidak berhak untuk memberikan ya, penilaian ke kita gitu. Contohnya saya golongan 2, saya bisa dinilai golongan 3. Golongan 3 bisa dinilai golongan 4 begitu. Terus guru dinilai wakil dinilai kepala sendiri, maksudnya ada jenjangnya sih. Kalau di SMP SMA mungkin sama juga ya. Tapi ada juga Bu di beberapa STT itu ada salah satu staf dimasukin ke dalam satu kelas untuk memberikan penilaian terhadap dosen yang mengajar. Ada cara itu juga ditempuh. Jadi dia satu staf atau satu mahasiswa yang dimasukkan ke dalam satu ruangan. Tapi itu biasanya terhadap dosen-dosen yang sedikit ada dicurigai sih ya kinerjanya, itu dimasukin. Dan dalam beberapa sekolah juga waktu saya masih ngajar itu kami lakukan. Kalau ada kinerja dari, ya memang semua kita lihat dari prestasi anak. Kalau prestasi anak dalam yang ngajar guru ini biasa-biasa aja, itu selalu biasa disisip siswa yang bukan dari kelas itu dan gurunya tidak mengetahui siapa dia. Itu disisipkan kadang-kadang untuk memberikan evaluasi ini. Jadi memang kayak Ibu tadi bilang juga, Ibu dan Bapak, itu memang cara macam-macam orang, cara macam-macam sekolah untuk memberikan evaluasi. Dan di STT juga ada yang melakukan seperti itu sampai saat ini kok. Terima kasih. Iya benar Bu. Jadi itu hanya untuk menambah. Tadi kan biasa kayak di kami juga ada kayak murid yang disuruh menilai guru, tapi nggak semua. Maksudnya kalau gurunya ini penelitiannya bagus gitu, biasanya nggak pakai masukan dari murid. Tapi kalau gurunya ini suka terlambat masuk, suka izin atau suka ninggalin kelas gitu, biasanya diperlukan penilaian yang jujur dari anaknya itu untuk untuk melengkapi. Tapi untuk yang berhak memberikan nilai evaluasi sih tetap yang di atasnya lebih tinggi begitu. Tapi kalau untuk masukan tadi yang dari mahasiswa dari murid ya untuk kita melengkapi penilaian gitu, jangan kayak tadi Pak Nia bilang terkadang nggak fair gitu kan, misalnya gara-gara itu teman saya nggak suka saya jelekin gitu kan. Jadi untuk mengklopkan itu memang berkembang sih evaluasi itu di lapangan, jadi memang kita harus terus belajar. Bapaknya nggak bisa masuk lagi nih. Itu bentar lagi dia izin. Di lampu kali. Kan dia bilang tadi kan jam 8 mau layanan toh. Senang banget Pak Antonius. Oh, ini udah masuk nih Bu. Masuk lagi ya. Kayaknya Pak Antonius langsung semangat deh. Nah juga lah Bu. Jadi kan lagi bagus ya Pak Antonius ya. Ya mumpung nggak ada hujan ini Bu. Ya, nggak pakai ke tengah sawah lagi ya. Bukan tengah sawah lagi, ke hutan-hutan sana. Hutan-hutan. Ke gunung. Kan 2022 ini berubah Pak Antonius ini. Iya, semangat baru dia. Benar. Teman-temannya yang ketinggalan satu, Antonius. Wah. Dia tunggu akreditas dia bilang. Dia bilang begitu. Nyaman, gimana nih? Gak ada suaranya ini. Biasanya kencang suaranya ini. Baik, aja deh ngajar. Ngajar saya bubar. Mantap semua Pak. Tadi sinyal saya agak terganggu, jadi baru isi ininya, bensinnya. Apakah terbatam Pak Karyaman? Maaf Bapak Ibu, pas habis pulsa, habis paket ya. Sorry. Baik, sampai di mana tadi ya sharing kita ya? Evaluasi Pak, penilaian evaluasi benar.
Pak, saya mau tanya, Pak. Kayak gitu, Pak. Baik, silakan Bapak. Mumpung bagus sinyalnya, Pak. Ya, ini yang evaluasi ini kan lebih banyak dipakai saya lihat di pendidikan formal ya, Pak ya, begitu ya. Iya. Nah, gimana Pak? Saya ini kebetulan aktifnya di pendidikan non formal gitu ya. Jadi saya lebih ke lembaga pelayanan anak, tapi ya seperti PKPM lah kurang lebih, tapi bukan PKPM. Nah, lembaga saya punya 7 tempat kurang lebih itu, tapi anak-anaknya ini kan beda-beda. Misalnya ada salah satunya ada yang di pedalaman Baduy nih Pak. Kami punya sekitar 50 anak Baduy. Lalu di Jakarta, lalu ada yang di Kalimantan. Saya juga pengen mengevaluasi mereka. Di Baduy itu kami baru ngajarin baca karena mereka nggak bisa baca kan. Tapi yang di Jakarta mereka belajarnya sudah komputer, sudah bahasa Inggris. Yang di Kalimantan belajarnya levelnya agak rendah di Jakarta misalnya. Bagaimana membuat standarisasinya itu Pak, supaya apakah bisa dibikin penilaian standarisasi sama atau memang harus beda-beda gitu Pak. Dengan acuan tadi kan ada tahapan-tahapan tadi Pak, kira-kira gitu Pak. Ya, tergantung kebutuhannya masing-masing Pak, lokasinya ya. Kebutuhan yang menjadi kebutuhan evaluasinya, penilaiannya itu apa gitu ya. Kalau dia standar penilaiannya ya kembali lagi tergantung kepada kita bagaimana, apalagi kan Bapak kan di lapangan ya, di lapangan kan gitu. Kalau tadi dia di kampus atau di sekolah ada memang standar daripada penilaian seperti itu. Kalau di lapangan ya kan kita sendiri yang membuat penilaian kita. Nah, kalau kita contohnya Bapak sedang memberikan materi untuk bisa membaca, kan Bapak sendiri yang tahu kalau di lapangan. Nah, seperti itu dia standarnya. Jadi tergantung kebutuhannya dalam hal evaluasi penilaiannya. Gitu. Tapi kalau dia tadi di sekolah atau di kampus, sudah ada standar-standar yang berlaku yang sesuai dengan keperluan daripada laporan kita kepada, contoh kalau dia sekolah sekuler atau formal ya, biasanya itu kan ke dinas pendidikan laporannya. Kalau dia di Kementerian Agama itu ya STT misalnya, itu kan di Kemenak atau di tempat-tempat yang apa gitu, di dalam Kemenak lah bisa seperti itu ya Pak. Nah, ini Bapak kan di umum ya, di non formal ya. Ya, non formal Pak. Lapangan apa namanya? Pelayanan Di bawah Dirjen PNF Yayasan. Di bawah yayasan ya. Iya, yayasan. Nah, mungkin laporannya ke yayasan. Nah, standarnya laporannya ke yayasan. Sampai di mana pencapaian yang sudah terjadi di lapangan. Kira-kira begitu. Seperti itu dia. Iya Pak, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi ini, Pak Ibu Neti bagaimana? Sudah sehat Ibu? Masih dalam perawatan juga Pak. Oke, teman-teman ada lagi kita sharingkan, silakan. Mungkin dari saya Pak, kalau di sekolah itu biasanya itu kan evaluasinya dari kepala sekolah dan dari pengawas sekolah. Karena saya di SD kan, jadi biasanya itu dia akan masuk akhir-akhir semester ya. Kalau di kami di sini kan, evaluasi guru-guru yang ngajar. Dan itu dilihat mulai dari cara ngajarnya, cara menyampaikan metode, semuanya akan dinilai seperti itu. Di dalam dunia pendidikan. Nah, untuk dari anak-anak dan orang tua itu sebenarnya jarang ada evaluasi untuk guru. Untuk guru-guru ya yang kita alami di sini. Karena kita formal lah di sekolah negeri kan. Jadi tidak ada instrumen dari orang tua. Cuman hanya ada penilaian yang baru-baru ini kan ada ANBK untuk guru-guru, itu pertanyaannya banyak sekali. Dan kadangkala dalam evaluasi itu kan ada pertanyaan yang tidak
memenuhi standar, tapi kita sering memenuhi saja oleh karena hanya mengisi hal-hal seperti itu. Nah, ini yang kadangkala dari pusat itu untuk penilaian kinerja guru itu kan tidak menyetarakan dengan kondisi-kondisi wilayah yang ada, khususnya kayak Kalimantan. Ini kan Kalimantan Timur, meskipun nanti IKN masih secara memadai peralatan untuk belajar itu, untuk ngajar itu tidak memenuhi standar sebenarnya. Itu sih Pak dari saya. Silakan Pak, sudah. Itu sih dari saya Ya, saja. memang Sharing kalau sedikit. di sekolah biasanya ya ini jaringan ya. Kalau di sekolah-sekolah memang yang menjadi penilai untuk mengevaluasi itu diserahkan kepada pengawas tadi ya. Nah, makanya kadang-kadang kembali lagi sekolah-sekolah itu yang punya andil bagaimana pendekatannya kepada pengawas ya, seperti itu dia. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan. Maaf ini agak jaringan agak terganggu karena situasi di Kota Medan hujan ya. Hujan deras di sini jam segini ya. Mungkin ada lagi? Ini Bapak Niel bagaimana? Ya, Silakan, izin Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, kemudian tanggapan yang diberikan untuk Bapak dan teman-teman yang sudah bertanya, saya berpikir begini Pak, apakah evaluasi yang diberikan itu, walaupun kita tahu bahwa tidak efektif untuk semua daerah, tapi karena tuntutan mau tidak mau kita harus menyelesaikannya. Nah, di mana kita menemukan Pak objektif evaluasi itu dalam penilaian? Kalau memang harus seperti itu. Ya, kira-kira begitu, Pak. Maksudnya penilaian yang objektif ya, Pak? Iya, kalau seandainya kita ya yang dievaluasi harus mengikuti tuntutan dari yang memberi evaluasi. Ya contohnya tadi kan kasusnya kayak Pak Antonius Pak. Evaluasi yang di Jakarta dengan yang di daerah, di Sumatera, di Kalimantan, Papua, ya belum tentu sama standarnya Pak, harusnya. Tapi dari pusat memberikan standar yang sama. Sehingga daerah mau tidak mau harus mengikuti standar dari pusat. Nah itu bagaimana Pak untuk melihat ini objektif nggak ini evaluasi penilaiannya? Atau ya apa namanya yang penting atasan senang? Ya itu sebenarnya yang sempat terjadi dan sering terjadi ya. Makanya sering sekali peluang-peluang korupsi yang terjadi di situ. Ya bagaimana ilmu selamat untuk menyelamatkan sekolah itu, maka harus menguangkan ya para pengawas-pengawas yang ada yang sudah datang dari pusat. Tetapi kan sekarang kan penilaian masing-masing kan sudah otonom. Di daerah masing-masing itu sudah ada peraturan daerah masing-masing. Kalau dia di Sumatera Utara itu diberikan kepada wewenang Provinsi Sumatera Utara. Itu penilaiannya. Contoh kalau dia kan pakai apa namanya mentor, seperti mentor gitu. Contohnya ada sekolah swasta, kemudian sekolah swasta ini dimentori salah satu negeri. Contoh kalau negeri 15 mementori 5 sekolah. Seperti itu dia. Jadi mentornya itu dari negeri 15 ini untuk memberikan pembimbingan, memberikan evaluasi bahwasanya sekolah ini masih bisa dipertahankan atau sekolah ini masih
masih punya kriteria yang baik, kira-kira begitu. Nah, kalau dulu memang semua terpusat. Kalau sekarang kan sudah otonom daerah masing-masing, Pak. Gitu. Izin Pak, sedikit lagi. Ya. Kalau swasta kan Pak, kita tidak perlu terlalu mendalami, tapi memang kita juga harus ya tahu juga, karena swasta kan biasanya kan dari yayasan atau lembaga tertentu yang menaungi. Tapi untuk sekolah-sekolah negeri ini kadang-kadang walaupun seperti yang Bapak tadi bilang itu sudah dibagi per wilayah sekarang. Nah, jadi lebih dipersempit. Nah, memang saat ini kan pemerintah sedang melakukan program sekolah penggerak, Pak ya. Ya. Nah sebenarnya kan semuanya bagus, Pak. Cuman persoalannya kan Pak, setiap sekolah itu mungkin SD, SMP sampai perguruan tinggi semuanya tidak sama Pak, dari segi SDM-nya, dari segi kebutuhannya itu tidak sama. Tapi kan walaupun wilayah Pak, kadang-kadang yang menjadi ya kayak gugus ya Pak ya. Jadi yang menjadi pembina gugus itu atau pembina wilayah kadang tidak melihat Pak apa yang terjadi di sekolah yang ada di bawah binaannya. Nah, bagaimana itu Pak kalau sampai terjadi begitu? Apakah tadi yang seperti tadi yang Bapak bilang, apa bukan itu peluang lagi untuk korupsi lagi seperti itu, Pak? Ya, kalau itu memang sulit dibicarakan ya Pak ya. Kalau itu kita harus bicara kepada Menteri Pendidikan supaya diberikan solusi yang baik ya, seperti itu. Nah, yang saya ketahui memang kalau sekolah-sekolah swasta untuk mengevaluasi sekolah-sekolah swasta itu diserahkan kepada negeri. Kalau negeri di pendidikan, ya begitu juga, dan itu juga dievaluasi. Jadi dalam tingkat kesuksesan anak, misalnya anak dari SD, NIM berapa dia bisa capai di sekolah itu. Dan di tingkat SMP, masuk di sekolah mana dia favoritnya. Dan sampai di SMA juga dia masuk di mana, berapa. Dan itu dari situ juga mengevaluasi. Baru dari situ juga, karena kami dulu di pendidikan, kami selalu menganalisa sampai sejauh itu. Dan sampai siapa yang ngajar di situ. Misalnya nilai terbaik anak-anak dari situ matematika. Yang ngajar gurunya siapa ya matematika itu. Kok dia dapat nilai tertinggi, NIM tertinggi. Dari situ juga membantu dalam evaluasi sembari ada kerjasama dengan otonomi daerah, ada yang ketetapan sudah dilakukan. Karena seperti tadi kita sudah bicarakan juga bahwa banyak kriteria diberikan oleh pemerintah, tapi tidak jauh-jauh juga itu ada evaluasi dari kesuksesan anak. Dan sekarang juga ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Jadi dari situ juga dari orang tua kan anak itu pasti cerita kepada orang tuanya. Bagaimana guru ini? Bagaimana guru ini? Ini kita masuk tingkat SD sampai SMA ya. Ada guru, ada kerjasama dengan orang tua. Dan dari situ juga sebagai kepala sekolah atau yayasan, mereka bisa menerima masukan dari para orang tua juga untuk memberikan evaluasi dan masukan yang benar untuk sekolah itu. Dan yang pasti prestasi anak itu, kelulusannya untuk mencapai jenjang yang berikutnya, itu dilihat dari situ. Dan sekaligus kok dilihat siapa sih gurunya yang ngajar. Nah, saya rasa di situ itu bahan masukan juga untuk pemberian evaluasi kepada siswa-siswi dari tingkat SD sampai SMA. Kalau saya rasa itu yang kami lakukan. Di samping kami membagi kuesioner juga saat itu. Di kuesioner itu juga kita bisa melihat bagaimana sih tanggapan ini dan semua siswa dipercayakan untuk mengisi kuesioner itu. Dan kita lihat juga berikutnya hasil capai anak-anak itu. Bagaimana? Kalau hasilnya baik, udah pasti guru ngajarkan juga baik.
itu udah ini, walaupun ada tambahan kadang-kadang anak itu ngambil privat lagi, les pribadi untuk mencapai goal yang lebih baik. Saya rasa masukan dari saya seperti itu, Pak. Makasih. Ya, saya pikir seperti itu, dia memang penilaian-penilaian tingkat SD ya, tingkat TK atau untuk sekolah-sekolah seperti itu dia. Nah, namun pembahasan kita kan evaluasi pembelajarannya, tentang pembelajaran, yaitu pembelajaran apa dia dalam proses belajar mengajar. Nah, bisa saja penilaian itu terhadap dosen, terhadap guru, ya, yang dilakukan oleh beberapa orang atau atasan juga boleh, atau juga siswa atau mahasiswa untuk menilai sampai di mana kemampuan daripada dosen atau guru tersebut, atau kemampuan guru juga bisa dinilai. Apalagi sekarang kan sudah terbuka semua, sudah terbuka, tidak lagi sembunyi-sembunyi ya. Memang harus terbuka semua, karena memang sertifikasi guru, sertifikasi dosen kan sudah dijalankan, sudah diterima gitu ya oleh beberapa guru, walaupun ada juga yang tidak terima. Lalu ada juga yang namanya intensif dari pemerintah. Saya pikir kalau pemerintah meminta sesuatu kepada guru itu ya wajar-wajar saja. Toh kan kita sudah diberikan intensif masing-masing, kira-kira begitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan kita sharing-sharing ya. Salam Pak Dosen. Ya, silakan Pak. Saya menanggapi aja sih dari teman-teman sampaikan. Memang seperti yang teman-teman sampaikan sudah cukup bagus ya, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Niel tadi, bagaimana mengukur evaluasi pembelajaran. Dinas pendidikan walaupun dia swasta maupun negeri itu kan ada standar dari pendidikan. Apa hal-hal yang perlu dikerjakan oleh sekolah itu, baik dia dari satuan pendidikan PAUD sampai ke SMA. Kalau di perguruan tinggi kan sudah berbeda lagi kasusnya, seperti institusi ataupun sekolah tinggi teologi kan ada standar dari Kementerian Agama atau siapa yang berkaitan, ada standar-standar tertentu yang harus diikuti oleh sekolah tertentu. Demikian juga di TK ataupun di non formal sekalipun, PAUD itu kan termasuk non formal ya. Kalau TK itu kan dia formal. Nah, non formal itu seperti Pak Igria tadi kan masuk terjun di non formal. Nah, walaupun non formal kan dia punya standar. Contohnya kita buka panti asuhan, itu kan non formal. Nah, membuka panti asuhan itu kan dia punya standar dari dinas sosial. Nah, jadi bagaimana kita mengevaluasi panti asuhan itu ya sesuai dengan standar dinas sosial. Jangan anaknya di situ berarti melanggar etika dan peraturan dari dinas sosial tersebut. Jadi kalau kita mengukur itu ya sesuai dengan goal dari yayasan, memang harus ada itu goal dari yayasan yang ingin dicapai, lalu dikombin dengan goal dari dinas pendidikan ataupun dinas terkait. Kalau memang nanti ternyata hasil yang kita capai itu ternyata tidak sesuai dengan harapan, baru kita evaluasi kira-kira apa nih yang kurang, apa nih yang tidak pas di sekolah kita ataupun di yayasan yang telah kita buka. Jadi kalau menurut saya, kalau memang tadi kita berdiskusi siapa yang dari mana standarnya ini, saya rasa semua sudah punya standar masing-masing, baik dia non formal dan lain sebagainya sudah ada standar. Seperti juga membuka gereja kan, buka gereja itu ada standar dari Kementerian Agama, bagaimana standar membuka gereja dari sinode masing-masing. Jadi perlu dievaluasi, pendeta-pendetanya juga perlu dievaluasi. Lalu demikian juga di dalam kelas. Nah, ini kan kita belajar evaluasi proses pembelajaran. Jadi siapa yang kita evaluasi dulu? Kita harus petakan siapa yang kita evaluasi untuk mencapai hasil yang lebih baik kan. Contohnya kita evaluasi gurunya. Nah, untuk mengevaluasi gurunya kan berarti ada nilai-nilai tertentu yang harus kita targetkan sehingga menyesuaikan goal dari sekolah itu. Contohnya evaluasi, kalau sepertinya gurunya ini kok nggak bisa mengajar segala macam, tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Oleh karena dievaluasi terus apa kesalahan atau segala macam supaya
mendapatkan hasil yang lebih baik. Itulah guru. Demikian juga ke anak-anak. Anak-anak kok anaknya padahal sudah maksimal gurunya memberikan pembelajaran, tapi kok nggak nangkap-nangkap. Nah, jadi kita evaluasi lagi, ataupun demikian juga ke dosen-dosen kan. Jadi kalau kita lihat evaluasi, jadi kita harus petakan dulu apa yang kita evaluasi. Apakah gurunya, anaknya, atau semua kita rombak dari anak, guru, program, dan yayasan segala macam kita rombak supaya mendapatkan standar nilai yang lebih baik ke depan. Jadi mungkin itu dari saya. Untuk standar-standar baik dari yayasan maupun negeri itu saya rasa sudah ada standar masing-masing, dan untuk melihat itu kan perlu pendekatan dengan program-program yang sudah direncanakan dalam setiap sekolah. Thank you Pak, Tuhan berkati. Ya, jadi memang begitu, karena memang sebenarnya si evaluasi kita adalah proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran itu ada standar-standarnya. Namun karena kita sudah buka diskusi sehingga luas gitu ya. Kalau untuk penilaian standar penilaian TK, SD, SMA saya memang kurang paham, tetapi kalau perguruan tinggi ya mungkin saya paham karena memang sudah di bidangnya. Jadi kalau dalam standar perguruan tinggi untuk mencapai nilai akreditasi itu dia kan ada standar-standarnya, ada 9 standar gitu ya. Nah, supaya, dan kalaupun kita kerjakan belum tentu juga karena memang kan sekarang penilaian akreditasi itu B, A, dan unggul, itu dia penilaian sekarang ya. Sebenarnya B, BS ya, B, BS dan unggul. Kalau B itu baik, kalau baik itu masih C dia ya penilaiannya. Kalau BS itu baik sekali, itu masih B. Lalu kalau unggul dia itu sudah A. Nah, jadi ada 9 item atau 9 standar. Nah, itu tergantung kepada visi misinya, lalu tata pamongnya, kemudian sampai keuangannya juga dinilai, lalu bagaimana hubungan pengelola dengan yayasan juga dinilai, sampai kepada mahasiswa ya. Apalagi standar perguruan tinggi itu 1:5, 1 dosen 5 mahasiswa, itu dia standarnya. Jadi benar yang dibilang Pak Karyaman, dia masing-masing ada standar masing-masing. Kalau misalnya mau mengurus yayasan juga punya standar. Namun yang kita pelajari ini kan evaluasi bagaimana proses daripada pembelajaran ya. Tetapi saya tidak menyalahkan tentang diskusi kita, lebih luas lebih bagus lagi, karena memang kan kita kan perlu menimbah wawasan gitu ya. Apalagi kan sudah program pasca sarjana ya. Jadi harus menimba wawasan, bukan hanya mencari informasi saja. Saya pikir itu saja ya, standar penilaiannya ada. Nah, intinya evaluasi itu adalah bagaimana caranya kita menilai sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Lalu dengan cara ada ukurannya. Ukurannya standarnya bagaimana. Kalau kita nilai anak SD, berarti ukurannya apa? Kalau SD berarti ukurnya bisa nggak dia membaca, bisa dia menghafal, itu kan merupakan standar. Bisa nggak menghitung, itu kan pengukuran daripada tingkat SD. Kalau SMA contohnya bagaimana tingkat pemahamannya, gitu. Apakah dia bisa memahami apa yang dikatakan oleh guru. Nah, kalau dia tingkat S1 ya, bagaimana wawasan dia ketika dia menerima informasi. Ya, kalau dia S2 contohnya bagaimana pemahaman dia ketika dia mendengarkan informasi, lalu informasi ini bisa dicerna dan segala macam, kira-kira begitu. Jadi ini adalah merupakan proses daripada pembelajaran, tergantung kepada tingkatan kelasnya gitu ya. Kalau dia tingkatnya SD berarti dia punya standar penilaian tersendiri, sampai kepada perguruan tinggi juga tersendiri. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Sedikit Pak. Ya, silakan. Ibu Rumada ya. Ya, saya Ibu Rumada Panjaitan Pak.
Siap. Saya hanya meminta pendapat Bapak sih. Saya pikir masalah penilaian ini kan tidak hanya di lingkungan sekolah, ya. Di antaranya juga di lingkungan Rumah tangga gereja, juga, ya. pelayanan gereja. Oke. Mungkin saya minta pendapat Bapak bagaimana mungkin pengalaman yang Bapak sudah lakukan, melakukan penilaian yang simpel, yang bisa kita lakukan di gereja gitu loh Pak, sehingga tahun ke tahun tuh gereja itu memang mengalami sebuah peningkatan sehingga tidak stagnan, ada perubahan, ada peningkatan dari berbagai, ya tidak semua sisi ya, ada hal yang boleh diperbaiki lah gitu, karena ini kan jemaat itu sudah semakin kritis, sudah kebutuhannya juga sudah bervariasi ya. Jadi kita tidak bisa berpaku pada pola pelayanan pada zaman katakanlah 10 tahun yang lalu begitu. Itu aja sih Pak, terima kasih. Iya, mungkin kalau untuk ke gereja standar penilaiannya, kira-kira saya mau bertanya, untuk pelayanan itu sebenarnya standar penilaiannya apa kira-kira yang menurut teman-teman? Apakah rajin ibadah, lalu doa gitu ya? Itu merupakan standarnya. Salah satu standarnya rajin ibadah, kehadirannya gerejanya besar gitu, acaranya banyak begitu. Seperti itu ya. Apakah itu standar pelayanan? Dan itu mungkin Pak yang menyulitkan kita melakukan evaluasi ya di gereja, karena tidak ada standar yang katakanlah ditetapkan oleh sinode atau organisasi gereja lokal setempat begitu. Padahal itu kan perlu sekali dilakukan menurut saya sih Pak. Iya, memang dalam gereja ya juga harus ada standarnya untuk jemaat itu mencapai. Contoh kan tergantung kepada visi misi daripada gereja itu. Contohnya kalau gereja itu contoh salah satu gereja berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu kan visi ya, visinya. Ya, misinya menjadikan jemaat yang katakanlah yang berdampak karena dia berbuah atau berakar, kemudian sampai berbuah, ya kan ini kan merupakan standar penilaian itu atau pencapaian itu kan tergantung kepada visinya. Kalau visinya berakar, bertumbuh dan berbuah, berarti standarnya apa? Contoh kehadirannya. Lalu ketika sudah hadir, bagaimana dia dari segi membaca firman Tuhan, kan ada standar-standarnya, standar tertentu. Lalu ada grafiknya, jadi buatlah seperti grafiknya seperti itu. Nah, contohnya baru-baru ini juga saya sedang membuat dalam pelayanan, mulai bulan 1 ya, bulan 1 saya buat grafik ya, saya buat grafik pelayanan. Contoh ini ya, ini seperti ini. Mana ini Bapak Ibu? Tampak ya? Belum Pak. Bentar ya Bapak Ibu ya. Agak sedikit apa ini? Atau mungkin kan udah dihapus ya. Ini nampak? Grafik kehadiran sekolah minggu kah? Iya, itu dia. Itu Pak, udah. Nah, seperti ini dia ya. Jadi kan contoh di hari doa sukacita contohnya. Ini ada dari mulai tanggal 1 contohnya tanggal 7 bulan 1 ada 9, ada 11 orang sampai ada 10. Kemudian kalau kita lihat ini chartnya seperti ini dia grafiknya kehadirannya. Kan ini dia ada pertama 9, kemudian naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi pada tanggal apa? Kemudian turun. Nah, ini kan dari segi doa.
doa. Jadi kita bisa melihat apakah memang doa sukacita itu punya dampak bagi jemaat, kira-kira begitu. Nah ini kan standar pencapaian dari segi untuk pelayanan. Jadi kita buat data kehadirannya, dibuat itu datanya bagaimana secara terperinci. Ada mungkin ini juga hari Minggu ya, bias ibadah Minggu contoh. Untuk ibadah Minggu, mana tadi ibadah Minggu? Nah ini ibadah Minggu ya. Nah, seperti ini dia ibadah Minggu. Contoh tanggal 2 bulan 1 itu ada 12 sampai ke Pak. Nah ini kan jam 10 pagi. Tapi ini kan terjadi karena situasi pandemik ini ya. Ini masih terjadi seperti ini. Kalau sebelum pandemik ya lebih kehadirannya seperti ini. Gitu. Tapi karena pandemik maka kehadiran seperti itu dia. Jadi dia memang harus standarnya bagaimana? Apakah dia dari segi kehadirannya atau penelaan kepada firman Tuhan atau macam-macam ya, termasuk kepada persembahan. Persembahan juga kan merupakan standar penilaian dalam ibadah ya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya betul Pak. Betul ya. Iya, kita lihat kan selama pandemi kan berkurang semua persembahannya. Nah, kalau kita bilang pun transfer, mana ngerti cuma transfer bagian kan, seperti itu. Harus tatap muka dia baru dia paham apa. Jadi semuanya ada standar penilaian. Kira-kira tergantung pelayan kita juga. Nah, kelemahan gereja memang belum ada standar yang dari pusat. Contohnya sinode ya, sinode masing-masing belum ada standar bagaimana menata perjemaatan itu, bagaimana menilai jemaat yang bertumbuh, masih berlandaskan kasih semuanya. Betul ya Bapak Ibu? Masih berlandaskan kasih. Kalau misalnya ada kemalangan, ya kita mikir ini sayang kalau nanti nggak diterima, takutnya sama orang lain, masih kasih ya. Tapi paling tidak kita harus memiliki standar penilaian tertentu di dalam pelayanan. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, kira-kira silakan. Ini kita makin berkurang kayaknya orangnya ya Bu Lucia. Kemarin ada 9. Saya mau komen aja Pak. Ya sorry. Ya. Apa tadi? Saya silakan Pak. Dari pembahasan itu kan Pak, kalau kita bicara gereja kan tergantung mana yang mau dievaluasi kan. Ini kan kalau umpamanya gereja dia mengadakan pembelajaran ya gampang kan ya, seperti mata kuliah kita malam ini kita mengadakan evaluasi pembelajaran di gereja itu. Tapi kalau untuk bicara tentang pelayanan dan aspek lain kan perangkanya udah berbeda kan. Kan aspeknya banyak dari itu dalam gereja. Jadi kan karena kita fokusnya evaluasi pembelajaran, pertanyaan saya ada mau evaluasi gereja itu ada pembelajaran nggak? Semacam pemuritan atau apa gitu kan, itu yang dievaluasi kan. Kalau kita evaluasi kayak tadi Pak dosen jelasin, itu kan perangkatnya standarisasinya udah beda lagi kan. Itu aja sih komen Pak. Ya betul Pak. Nah maka itu sebabnya tadi saya bilang tadi tergantung visi misi daripada gereja masing-masing. Kalau kami memang di gereja Perhimpunan Injili Baptis ya itu selalu kita terapkan yang namanya pemuritan. Kalau khususnya di Sumatera Utara ya selalu kita terapkan itu yang pertama pemuritan. Nah setelah dia pemuritan kemudian sampai nanti setelah pemuritan pemantapan kemudian sampai pengutusan. Yang terakhir pengutusan. Setelah dia dimuridkan lalu diutus. Disitulah dia berani untuk merintis kembali gereja atau apa segala macam seperti itu, apa sekolah minggu. Jadi dia itu standarnya. Jadi seperti saya bilang tadi kan tergantung standar daripada pelayanan itu masing-masing gitu. Ada juga kan gereja tidak standarnya tidak ada pemuritan, bisa langsung main apa begitu. Tapi paling tidak kan gereja-gereja sekarang kan ada pembelajaran. Baik. Iya. Pak, saya tanya Pak, terakhir Pak. Silakan. Ya, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan Pak. Jadi begini,
Yang pertama berkaitan dengan standar evaluasi tadi ya. Kalau kita mau jujur, kita memang dibandingkan dunia sekuler khususnya industri gitu ya. Misalnya di Jepang gitu ya. Kebetulan saya pernah belajar di sana, itu mereka punya standar ISO gitu, Pak. Standar ISO itu mengontrol ketat gitu ya. Nah, itu makanya mereka produk-produk Jepang itu diakui dengan kualitas tinggi karena mereka punya standar ISO gitu ya. Nah, mulai dari raw material, proses produksi sampai ke finishing good-nya gitu ya. Itu ada standar ISO-nya gitu ya. Nah, di dunia pelayanan gitu ya, saya belum mungkin ada atau tidak, mungkin orang yang bisa menyusun standarisasi kira-kira gitu ya. Nah, itu kan cuma tinggal membiasakan atau membahasakan ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan hasil evaluasi ini, saya teringat waktu saya diskusi dengan anak saya. Jadi ternyata hasil evaluasi itu kalah dengan seleksi alamiah, Pak. Jadi studi kasusnya begini. Suatu hari anak saya ngobrol dengan saya tanya, waktu dia kuliah setelah lulus ya di UGM itu, dari 125 anak di dalam fakultasnya, ternyata hanya 25 anak yang lulus wisuda pertama gitu. Yang separuh DO, yang lainnya masih gantung kuliahnya. Lalu saya tanya, apa penyebabnya? Ya, ternyata yang 25 ini adalah mereka yang diterima melalui jalur SNBTN, SBNPTN gitu ya, seleksi bersama nasional itu kan. Tapi yang 100 itu ada yang melalui jalur beasiswa, lalu jalur mandiri, jalur kerjasama antara Pemda dengan kampus UGM gitu. Dan ternyata ini akarnya itu dievaluasinya itu, Pak, mereka di mark up gitu ya, dinilainya, di apanya, sehingga mereka bisa masuk. Tetapi begitu setelah masuk, mereka kalah dengan seleksi alamiah gitu loh, Pak. Nah, ini yang salah di mananya, Pak, sistemnya atau manusianya gitu kira-kira. Itu Pak, dua pertanyaan saya. Ya, yang pertama memang untuk Indonesia saya pikir belum bisa menerapkan standar daripada luar negeri ya. Belum bisa. Indonesia masih jauh sekali. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi ya tergantung kepada manusianya, Pak. Nah, kalau seperti itu dia kan manusianya. Jadi di Indonesia kan seringan seperti itu. Nah, sudah lulus semua dalam evaluasi, ya. Lalu ketika dievaluasi kembali, ada hal-hal yang perlu disingkirkan. Masuk anak-anak yang pejabat atau apa, yang lebih terbaik lah menurut mata mereka. Setelah di dalam terjadi seleksi alam, ya. Nah, ternyata otaknya tidak mampu ketika masuk dalam proses kayak begitu. Jadi kembali kepada manusianya. Nah, kalau ini apalagi di Indonesia kan, kalau sistem kita kan sudah bagus, sistem Indonesia kan bagus sekali, ya. Nah, tetapi orang-orangnya yang tidak bisa menggunakan sistem itu dengan baik. Sistem Indonesia apalagi sekarang kan sudah tersistem semua dalam bentuk ya Zapung, semua dalam bentuk penilaian internet semuanya sudah bagus dalam hal sistem. Nah, tetapi orang-orangnya yang kurang SDM-nya yang kurang paham dengan sistem itu, kurang siap. Apalagi orang-orang Indonesia kan kurang siap dalam hal sistem seperti itu. Maunya manual aja. Nah, seperti itu dia, Pak. Oke, siapa lagi yang belum berbicara? Silakan. Ibu Lucy belum bicara. Saya belum, Pak. Iya, silakan. Tadi waktu Bapak sempat keluar tadi, kita sharing-sharing gitu ya, Pak, dengan teman-teman, bahwa dari teori-teori tentang evaluasi yang tadi Bapak sudah sampaikan, ini pengalaman saya ya, Pak. Jadi memang untuk sistem evaluasinya
secara teoritis bagus dan terstruktur bagus gitu, tapi pada saat kita terjun ke lapangan, apalagi saat PJJ sekarang ini, banyak yang kita pangkas gitu, tidak bisa kita ikuti secara menyeluruh begitu Pak. Itu jadi benar nggak gitu Kak? Berarti fleksibel ya Pak ya untuk teori evaluasi ini. Itu satu. Yang kedua, ini saya mau sharing aja tentang evaluasi murid, karena sekolah saya adalah sekolah inklusi ya Pak. Jadi anak murid banyak yang kita memang harus punya anak inklusi. Jadi di awal-awal kita tidak ada pembekalan seperti SLB karena kita guru negeri biasa begitu. Tapi ternyata KKM kita, misalnya pelajaran saya KKM-nya 70. Nah, untuk anak yang normal, untuk mendapat nilai 70 tentunya sesuai dengan standar. Tapi untuk anak yang inklusi, saya punya murid yang tunanetra, ada yang punya murid yang dia sangat lemah, tidak bisa sama sekali menerima pelajaran saya, bahkan ada yang sampai tidak bisa menulis sama sekali. Jadi maksud saya, akhirnya disepakatilah untuk evaluasi itu walaupun sama-sama 70, tapi 70 untuk anak yang normal dengan 70 nilai untuk anak yang inklusi itu bobotnya berbeda begitu. Jadi maksudnya berarti pada saat kita di lapangan bisa kan Pak, untuk itu bisa kita sesuaikan dengan keadaan begitu. Nggak harus yang kita letterlek, kita harus mengikuti secara penuh, karena memang ternyata di lapangan itu tidak seindah teorinya begitu. Banyak hal-hal yang membuat kita jadi memang harus jadi membuat evaluasi yang sudah ada itu jadi kita kembangkan sendiri, atau kita persingkat atau kita sederhanakan sesuai dengan anak didik yang kita hadapi begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, karena memang kembali lagi teori kadangkala kan berbeda dengan praktek di lapangan. Nah, itu sebabnya ketika kita belajar teori nampaknya mudah, gampangnya. Tapi ketika di lapangan yang sering terjadi adalah etika situasi. Kadang-kadang kita memberikan sebuah keputusan itu melihat etika situasi, situasionalnya bagaimana. Kalau seperti yang di sekolah ibu kan itu kan etika situasional ya, walaupun kadang-kadang orang kan melihat sepintas saja gitu ya, tapi kalau setelah masuk dia baru mengerti. Nah, karena memang situasi lah yang membuat penilaian seperti itu. Nah, apalagi kan seperti itu dia. Jadi teori dengan praktek itu bertolak belakang atau berbeda, itu sah-sah saja. Nah, ya seperti itu saja dia. Boleh-boleh saja kalau itu, tergantung standarnya, bagaimana penilaian, bagaimana situasinya, bagaimana. Tidak harus sama ya, seperti itu. Baik, silakan. Ada lagi Pak Rulan, bagaimana? Ada lagi Pak? Informasi dari sana? Pak Rulan tinggal di Papua ya? Iya, cukup Pak. Saya cukup Pak. Ya, saya di Papua Pak. Oh ya. Kalau jam segini udah jam berapa itu Pak di sana? Beda 2 jam Pak, 2 jam lebih cepat. Oh, 2 jam. Oke, mungkin ada lagi Pak Ibu? Ya, silakan. Kalau Pak Jason. Ya. Saya lebih ke kasus Pak, ada kasus barusan terjadi tadi kemarin ya, tapi baru dilaporkan hari ini. Makanya nanti yang kita mau tanya yang dievaluasi yang mana sih sebenarnya, ini yang pentingnya. Yeah. Kebetulan saya ngajar sekarang di TK sampai SD dan sebagai wakasek. Nah, ada salah satu guru dilaporkan ke saya oleh orang tuanya. Oleh orang tua, katanya guru ini
membentak-bentak anaknya. Akhirnya dia mau berniat untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Oke, setelah itu karena saya dengar laporan itu, saya coba mendekati wali kelas yang terkait kan, wali kelasnya. Itu anak itu seperti apa sih karakternya? Ternyata karakter anak ini sebenarnya yang memang susah untuk dibilangin. Nah, tapi orang tuanya sudah marah-marah ke guru kita ini karena memang karena anak ini cukup sulit untuk dihandle, akhirnya memang ada sedikit dari guru ini dia agak sedikit suaranya keras, tegas begitu ya. Akhirnya orang tuanya marah. Tapi sebelumnya orang tuanya ini sudah mengizinkan ke guru boleh untuk memberikan ketegasan. Malah orang tuanya bilang kalau biasalah orang tua kan kadang-kadang sembarang ngomong, jadi katanya nggak apa-apa Miss, pukul aja, nggak apa-apa, yang penting dia baik. Nah, tiba-tiba terjadi hal seperti itu, anaknya dibentak. Nah, dia melapor ke pihak sekolah. Akhirnya untuk hal itu kita pas banget evaluasi, kira-kira yang dievaluasi di situ yang mananya, apakah gurunya, anaknya, atau orang tuanya. Terima kasih Pak dosen. Ya, saya nggak semua mendengar, sempat terputus tadi Pak, maaf. Mas, guru ini dilaporkan apa tadi Pak ya? Jadi guru ini orang tua melaporkan guru ini ke pihak sekolah, ya, ke kepala sekolah. Nah, ya, padahal sebelumnya orang tua ini sudah menyampaikan ke guru tersebut, nggak apa-apa Miss, kalau dia salah nggak apa-apa dipukul, bahasa-bahasa ya, orang tua lah. Nah, tiba-tiba anaknya dibentak, akhirnya dia melapor ke pihak pimpinan sekolah bahwa anaknya dibentak-bentak, akhirnya nangis terus di rumah. Nah, kita tanya ke guru-guru yang lain, bagaimana sebenarnya karakter anak ini? Nah, karakter anak ini sebenarnya susah memang untuk dibilangin. Nah, guru yang bersangkutan sudah mendekati orang tuanya supaya memberikan pembinaan, tetapi hal yang sama tetap terjadi. Akhirnya orang tuanya melaporkan guru ini ke pihak sekolah. Nah, jadi kira-kira yang dievaluasi yang mana, Pak? Gurunya, anaknya, atau orang tuanya? Tiga-tiganya Pak harus dievaluasi dengan bijaksana tentunya. Apalagi Bapak kan sebagai wakil kepala sekolah harus memberikan penilaiannya, memberikan sebuah keputusan. Tidak semua salah gurunya juga, tidak semua salah orang tua, ya semua juga salah anaknya. Harus memberikan keputusan itu secara adil-adilnya, seadil-adilnya. Makanya ditanya dulu si orang tua, kan gitu. Ditanya dulu si guru kenapa dijewer atau dipukul atau diapa gitu. Lalu kenapa? Nah, ini harus seadil-adilnya melakukan evaluasinya. Nah, makanya diputuskanlah kan kegunaan evaluasi kan seperti itu. Kita sedang mengumpulkan data-data, mengukur bagaimana beratnya permasalahan itu, kemudian dievaluasi seperti itu dia. Nah, saya pikir seperti itu dia, Pak. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan masukan, atau Pak Igria, silakan Pak, karena Bapak orang lapangan. Halo. Yes. Ya Pak, sorry. Mohon maaf tadi saya terputus-putus ininya suara aja, jadi nggak tahu saya gangguan juga di sini. Bisa diulang tadi pertanyaannya mungkin Pak Karyaman. Jadi ada orang tua Pak, memang anaknya ini dia sudah tahu sebenarnya karakter anaknya. Nah, jadi dia percayakan ke guru tersebut, nggak apa-apa kalau dimarahin, nggak apa-apa, dibentak, nggak apa-apa Miss, yang penting dia baik. Oke,
pada saat ditegasi anaknya nangis, dia melapor ke pimpinan sekolah. Dia nggak suka Miss ini. Kenapa anak saya dibentak-bentak sampai nangis-nangis di telepon. Kita nelpon sampai nangis-nangis. Saya nggak suka anak saya digini-giniin segala macam. Nah, saya coba ngomong ke gurunya, emang seperti apa sih historisnya sampai seperti ini orang tua nangis-nangis dan mau memindahkan anaknya di sekolah lain. Nah, jadi coba saya dekatin guru-guru yang lain juga yang memang yang menjadi penyebabnya itu adalah ke anaknya memang susah untuk disampaikan, susah untuk dibilangin karena memang sudah kebiasaan di rumah. Nah, tapi pada saat itu memang guru ini sempat ada intonasi yang cukup tegas, akhirnya membuat anak ini jadi menangis. Jadi kata ibunya ini setiap pulang ke sekolah nangis terus, nangis dibentak-bentak sama Miss ini. Lah, jadi guru ini pusing lah karena kan karena dia baru masuk juga sekitar 4 bulan, jadi menjadi sebuah ketakutan untuk dia kan, karena baru-baru jangan-jangan saya dikeluarin kan begitu. Nah, ya Pak, sudah nangkep itu. Iya. Jadi ya begini, saya jawab pengalaman aja ya. Jadi memang biasanya kalau kita ketemu kasus itu kan selalu ada sebab akibat. Nah, pengalaman saya waktu saya pernah memimpin sebuah TK gitu ya, pernah kejadian-kejadian begitu. Salah satunya misalnya begini, ada anak yang disenggol temennya, orang tuanya ngelihat gitu ya, jadi berantem gitu ya. Orang tuanya anaknya sudah rukun, anaknya masih berantem ya. Nah, dari pengalaman itulah akhirnya saya waktu tahun ajaran baru, saya selalu bikin angket untuk orang tua menceritakan kondisi anaknya gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk memproteksi, mengetahui latar belakang anak, kehidupan orang tua dan sebagainya, sehingga itu nanti bisa menolong guru-guru di dalam menangani anak-anak juga dalam kasus-kasus itu ya. Nah, kalau tadi sudah terjadi ya memang menurut saya, saran saya itu memang harus didamaikan, dipanggil bersama-sama lah gitu ya. Ada orang yang bisa memediasinya, kira-kira begitu. Nah, tapi kadang-kadang mungkin situasi tertentu guru juga bisa salah menangani anak karena dia tidak tahu ya. Nah, saya kenapa melakukan angket itu waktu ada anak didorong, padahal anaknya enggak apa-apa, cuma jatuh dan enggak apa-apa, tapi orang tuanya itu marah sekali begitu ya. Dan sampai marahan kepada orang tuanya, dan setelah dari angket itu saya tahu ternyata dia mendapatkan anak itu setelah menikah 11 tahun. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana dia memprotek anaknya gitu ya. Karena anak itu didapatkan dengan setelah 11 tahun baru punya anak. Jadi didorong temannya sedikit aja jatuh, dia marahnya setengah mati ya. Dimediasi, setelah dimediasi akhirnya bisa mengerti, pihak orang tua juga bisa mengerti ya. Saran saya gitu, kalau menangani anak-anak memang kita harus tahu riwayat anak-anak itu dan orang tua kehidupannya. Kira-kira itu akan menolong, Pak Karyaman. Ya. Iya. Karena memang kan artinya di sekolah kan sebenarnya kan nggak seluruhnya juga tugas wakase atau kepala sekolah, kan ada bagian-bagian. Kan di sekolah Bapak kan tentunya ada bagian bimbingan konseling ya. Saya pikir bimbingan konseling itu punya urusan. Nah, masing-masing. Walaupun kita sebagai seorang guru atau pengajar punya kompetensi, ada 4 atau 5 kompetensi yang kita miliki. Salah satunya adalah kompetensi kepribadian atau profesional. Bukan berarti kita serba bisa. Cuman satu yang maha guru, yaitu Yesus Kristus ya. Kita enggak segalanya. Kita ya kan gitu. Ya saya pikir kita kasihlah kepada bagian-bagiannya. Karena kalau nanti Bapak sebagai wakil kepala sekolah disuruh mengurus ini, repot sekali Bapak nanti jadinya. Jadi bagus Bapak alihkanlah kepada pembimbingan konseling. Nanti di sanalah dibimbing dia. Nah, terdapatlah bagaimana orang tuanya, bagaimana gurunya, bagaimana anaknya. Tapi yang paling penting sebenarnya
itu yang dibimbing adalah anaknya, gitu. Karena kan mungkin kan kemarahan daripada orang tuanya kan karena laporan si anak, gitu. Kan seringkali terjadi di sekolah itu kan laporan si anak. Karena memang beda sekali pengajaran dulu dengan pengajaran sekarang, Pak. Kalau pengajaran sekarang kita dari mulai awal anak-anak itu sudah dididik secara cengeng dalam menghadapi masalah. Kalau dulu kita diajarkan untuk mandiri. Nah, apalagi kalau zaman saya dulu, kalau penghapus melayang kena kepala seorang murid, kita mau ngasih tahu kepada orang tua, itu kita ketakutan. Jangan-jangan kita juga yang dimarahi orang tuanya, gitu. Kalau sekarang belum dilempar aja, kita anak-anak udah ngadu mau dilempar, bahkan bukan mau lagi, sudah kena, kayak gitu. Jadi kita untuk pengajaran zaman sekarang dengan zaman dulu beda sekali. Dulu kita diajarkan bagaimana mandiri untuk berdikari, kalau sekarang memang dari awal kita diajarkan juga cengeng. Apalagi dengan daring sekarang, 3 generasi rusak, hancur. Ya, tiga generasi hancur. Ya, kita diajarkan bagaimana, ya nggak tahu lagi bagaimana mengevaluasinya di zaman daring-daring ini. Ya, saya pikir itu aja. Kembalikan aja kepada pembimbingan konselingnya, Pak. Ya, kalau dalam hal itu. Iya. Oke, Bapak Ibu, saya pikir hari ini kita selesai. Mungkin kita ada pelayanan, apalagi malam ini juga saya ada pelayanan kunjungan sosial, ya ada jemaat. Ya, saya pikir sampai di sini dulu. Kita bertemu di minggu depan dengan materi yang beda gitu ya, kira-kira begitu. Oke, sampai ketemu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat pertemuan kami hari ini.